adik-adik calon mahasiswa selanjutnya, alangkah terasul akan meninggalkan sekolah lo. Untuk itu, Panglima AKN dan persebaya. Kalau untuk SNMPTN yang paling dimana yang karaso ada tiga. Yang pertama tuh restu dari orang tua kan. Soalnya kayak banda waktu masih SNMPTN tuh yang mengklik pilihan tuh ama sama apakah. Itu kalau yang kedua tuh keyakinan dari diri wak surang. Soalnya itu ke surang ada nilai yang turun dari semester 2 ke semester 3 itu nilai biologi. Padahal jurusan kak kesmas kan para lubana biologi kan kak, jadi nilai itu turun dari 87 ke 79, tapi alhamdulillah lulus jo. Yang terakhir tuh yolah wak serahkan saya ke Allah Subhanahu Wa Taala, ikan bang. Ya, soalnya bawa aja tuh kan balik ke rasa kiwak surang-surang. Caranya, sebenarnya SNMPTN ku dan selalu prediksi dosanya si bermain SNMPTN pas kelas 12 kan. Dan SNMPTN itu diambilnya dari kelas 10 sebalik dan 12. Jadi sedangkan nilai kelas 12 sampai jadi sebalik kan wah tidak terlalu ngeh dulu kan. Jadi baalai nilai sesuai dengan nilai wah, sesuai dengan nilai sih. Kalau misalnya nilai wah tidak bisa untuk mencapai yang wah ini kan cari alternatif lain. Rajin belajar, rajin mencari link di luar dari Profesor bertanya-tanya tentang jurusan yang akan dimasukkan. Tapi sebelum itu, adik-adik harus yakin dulu di mana passion adik. Kalau misalnya adik-adik yakin di bidang teknik, di bidang kedokteran, adik-adik harus bisa meningkatkan nilai di bidang itu. Misalnya kayak itu kalau untuk informasi dari SNMPTN memang harus rajin dulu ke internet. Kalau tidak dari situ, kalau tidak dari TV pun kalian beko bisa dasar-dasar di hari ini. Kalau dari abang untuk persiapan menghadapi SNMPTN, yang pertama itu awak harus yakin awak nilai awak itu sampai awak merasa rendah diri dibanding bantuan yang lain. Terus sampai awak sebelum memulai SNMPTN awak putus asa gitu ya. Jadi harus yakin awak nilai awak. Ya kak, kak. Soalnya waktu itu sama jurusan juga orang yang nilainya lebih tinggi, jadi ada caranya itu terpaksa saya mengalah lah. Itu caranya pilih saya kalau dia tetap jurusan itu pilih jurusan itu, tapi pilih universitas yang lain, tapi universitas itu tetap bersaing. Kalau untuk kegiatan aku kalau bentuk itu awak memilih jurusan yang A, sedangkan kawan lain yang nilainya lebih tinggi ambil jurusan yang A lo, artinya malanta. Kalau menurut aku gitu, salah satu cara waktu ya awak harus cari prestasi alumni di sinan. Awak cari bahwa prestasi alumni di sinan. Seandainya prestasi alumni mantap, memaci lah alumni di sinan, artinya bisa tetap ambil jurusan yang sama. Soalnya pasti universitas itu bakal mengambil murid-murid dari alumni SMA yang berprestasi. Dilemanya kalau kak Serang awalnya pengen FSMD ITB, tapi kan itu kan seni ya kan, sedangkan orang tua kak tuh mintanya yang lebih menantang itu kan, jadi kak sudah minat teknik. Nah awalnya kak bingung kalau misalkan teknik tuh kak cocok di mana, jadi kalian terus ngerti minat bakat kemampuan kalian tuh, kalian favorit di mana mata pelajarannya. Lari bahu kawan. Dia pendapat tadi guys itu Lari bahu mah. batin kalau melawan batin dua ya ambil aku mau di itu kalau masih bakarin juga itu agak penjelasan sejelas-jelasnya boleh tahu lo kayak itu gimana aku yang sebenarnya mau ambil juga pak awak boleh aku motivasi biar susah Kalau kak patang tuh dek, kakak kan punya matematika, jadi kayak kakak tuh menyuruh kakak pilih teknik karena masalah prospek kerja sama
rasio prospek kerja. Jadi akak tuh meyakinkan, akak searching di Google apa sih prospek kerja matematika, dan dari situ akak yakinkan orang tua akak, soalnya kan jurusanku kan untuk awak, untuk kesuksesan awak, dan nggak gaya awak yang akan menjalankannya. Jadi Kalau SBM kok menurut Kak, lo harus tahu potensi diri Wak dulu gitu. Aku jurusan dan universitas yang akan kuliah, setelah itu baru Wak bisa menentukan apakah Wak akan bimbel misalnya membahas soal misalnya seperti itu. Siap tuh dan patah semangat Dewa dan lulus undangan, soalnya masih banyak kan jalur untuk masuk ke itu. Menurut abang yang SBM itu yang pertama kali mana tuh adik-adik alhamdulillah salah sadiah naik. Pasti adik-adik tuh merasa sadiah kan walaupun dah lulus. Kawan-kawan dia lulus undangan, kalau adik tak lulus gitu kan. Jadi intinya tuh jangan melari-lari benar gitu kan. Jadi mulailah belajar, rajin-rajin belajar, persiapan yang matang, rajin-rajin ibadah, minta restu kepada orang tua, tuh rajin-rajin bahas soal SBM tonton nanti. Kalau pasti adik-adik tuh akan merasa, ayo ibarat itu adik-adik tuh awalnya pasti agak-agak panik, stres gitu kan mencari soal yang bisa dikecian payah lah gitu kan, yang puas gitu kan. Jadi yo intinya tuh adik-adik tuh harus tenang, harus cepat ujian tuh tenang, harus yuk persiapan harus siwana harus matang-matang, harus yakin kalau awak bisa. kalau Kalau UM menurut abang itu ada dulu, jadi ada yang diaduan pas sabalun SBMPTN hasilnya diumumkan, yang lain sudah hasil SBMPTN diumumkan kan. Nah kalau yang UM yang sabalun SBMPTN diumumkan, nah semangat untuk belajarnya kan masih sama aja untuk mempersiapkan SBMPTN. Tapi yang untuk UM yang setelah hasil SBMPTN, bagi yang tak lulus, itu tantangan kalian buat semangat kalian untuk belajar. Tipenya harus siapkan training bulan. Soalnya Kiko, wak kan tak yakin lah kalau senang PTN atau SBMPTN. Itu harus ada jalur lain yang harus ditempuh. Jadi intinya sih Kiki yang mencoba sih dulu. Wak kan tak tahu rezeki wak di mana. Susahnya tuh beda-beda. Jadi SBMPTN soalnya tuh pasti tingkat kesulitannya susah. Cuman soalnya itu pasti tidak ada cacat. Tapi kalau UM bantu simak UI itu soalnya banyak yang rusak atau cacat. Menurut Kak susah sih, namun ujian susah kan, tapi mungkin beban mental itu, beban psikologis itu tambah lama tambah. Nah kalau misalnya kan yang adik-adik kenal kan ada dua jalur, yaitu SNMPTN sama SBMPTN. Nah itu kan untuk yang negeri. Kalau yang akak lewati itu jalur undangan yang untuk bagian swastanya. Jadi kebetulan akak dapat di Bakri, itu lewat jalurnya masukan nilai rapor, itu baru dia tahunya wak kelulusan lulus atau tidak. Kalau akak sih, ya pasti taibo lah ya wak lang daftar negeri, 5 wak daftar negeri, tapi nak dapet kurang lah mulai mos, tapi wak lalunya dapet kuliah, akhirnya kak dapet di swasta. Tapi kak jalani sih soalnya kak kuliah di tempat jurusan yang kak inginkan, walaupun di universitas swasta. Gua awalnya akak agak taibo lah sih kan, kalau dia dapet swasta. Tapi wak kalau kuliah kok kan yang penting wak harus enjoy menjalaninya. Itu tergantung diri wak serang-serang lah. Karena kakak sama abang-abang sini kok cibunya di swasta kan. Perasaan kakak sama abang-abang mencari kawan-kawan yang lain dapat di negeri gitu kan, rata-rata orang ini negeri gitu kan. Ada nggak hadiah-hadiahnya cobaan? Kalau dari akak seberang awalnya dapat di Bakri, agak taipus deh hati kan tuh kawan-kawan dapat di negeri atau awak swasta. Tapi kan kalau kuliah kok tergantung awak sih, nak penting universitas dulu, yang penting awak enjoy menjalani kuliah tuh. Kalau bang, ya
Bang, kalau awak sadia lah pastilah. Cuman baik ditampe wak. Kalau mungkin itu jalan yang elok untuk awak bentar bang. Di negeri beko misalnya baik bukannya baal tentu lo seman kini lah bentar bang. Pokoknya senang isi di mawak taga, itu tuh fokusan dulu bentar. Pengalaman ya kak. Kawan dia pilih-pilih ke kawan lainnya. Itu warnanya pandai-pandai saya cari buku Tuh kalau di rantau tuh bak rasanya kak bang. susah tanam ya. Banyak susahnya. Ini di kos langsung lah siram. Pandai-pandai berhemat. Itu yang penting. Makanya sisa luar saya cok. Rata-rata kalau di Depok sananya lebih murah dibanding di Jakarta. Soalnya itu banyak juga. Kalau yang gak puas, Kalau yang nggak puas makin nggak puas. contohnya Lebar perutnya. pasan-pasannya kak bang untuk adik-adiknya biar UN-nya tetap nomor 1 di Sumbar. Terus kalau bisa di nasional lah, sama lulus di PTN yang diinginkan. Pesannya semangat juga ada dia cuma tujuan untuk UN. Rajin meraja dan jadi pemalih. Dia temu di bang dak. Dia nyasapu dia. Kalau masih ada jalan, coba saya taruh dia. Dia buang-buang pikir di awal pada Cielai kalau milih jurusan tuh yobana yang dari hati. Dia biko nak nyasa-nyasa, nak dia yang memberi orang tua kecewa. Percayalah. Harapan itu masih ada. Oke, makasih kakak-kakak, bang-abang, dadah. Hai kakak-kakak, abang-abang. Sedang mengaku abang-abang juga kakak-kakak. Boleh ndak agia saran-saran sama pesan-pesan untuk adik-adiknya? Boleh. Pasti ya kakak sama abang-abang di sekolah merasakan yang namanya SBM sama ujian-ujian mandiri yang lain kan? Basi rasanya. Yang dingin, gregetan, megangkan. Tak duduk. Banyak sakit parik pastinya. Tuh, biar adik-adiknya ndak kayak gitu. Apa pesan-pesannya? Contoh tuh apa soal di? Perbanyak doa. Jangan sombong. Buan nih dari awal untuk masuk PTN dan bagara-gara. Dan pasti sebelum ujian jangan lupa sarapan dulu. Cari restu orang tua. Yo, itu pasti itu. Dia yang perlu mana tuh dua orang tua. Kalau kini kan abang-abang kakak lah merasakan jauh dari orang tua. Sadia ndak? Iya. Selamat datang adik-adik sadonyo di AYA 2016. Nama wak Zaza, kini wak kuliah di jurusan Teknik Elektro. Kini awak ndak nio membahas jurusannya, tapi awak nio membahas baa rasanya kuliah di jurusan itu sebagai perempuan. Kece orang-orang Teknik Elektro tuh sama jo teknik mesin. Dimana padusinya lebih sagetek daripada laki-lakinya. Tapi kalau jujur awak menyangka. Karena di jurusan wak kini, di jurusan Teknik Elektro, padusi sama laki-lakinya perbandingannya itu ampe banding 1. Ampe orang padusi banding 1 angkatan. Untuk masuk jurusan ini, jujur dari pengalaman saya, adik-adik harus siap mental. Karena tiap hari adik-adik berurusan dengan yang namanya laki-laki. Pergaulannya, awak sama-sama tahu kalau bergaul sama laki-laki itu zero. Karena gak ada drama, gak ada ribet, gak ada yang namanya fight. Dan untuk di jurusan yang sulit populasi kaum hawanya ini, perempuan akan diutamakan. Tidak akan dibiarkan untuk bekerja yang sulit-sulit, tidak akan diberatkan, akan dilindungi, terus tidak akan dibiarkan pulang sendiri. Dan untuk masalah bahan obrolan, sedikit banyak di sini kaum hawa agak terintimidasi. Karena faktanya,
kalau laki-laki udah ketemu sama laki-laki, yang bakal diobrolinnya adalah cewek. Sedikit banyak istilah-istilah yang biasanya tidak lazim di obrolan kaum hawa, kalian akan mengenalnya lebih dalam, lebih banyak, dan kosakata Anda akan bertambah. Kalau dalam urusan membuat tugas, biasanya lasuah, soalnya padusi sagetek karajonyo. Tapi tergantung. Biasanya kalau basobok jo kawan-kawan yang laki-laki yang pamaleh mana? Paniang lo tuh. Tak salah saya kata jawab tuh. Tapi kalau basobok jo kawan yang rajin, aman tugas. Kelar. Pesanku kalau awak pandai membawaan diri, awak bakal dianggap perempuan. Tapi kalau ndak, awak akan disamaratakan alias juga dianggap laki-laki. Jadi untuk adik-adik yang padusi yang dia masuk jurusan dengan populasi kaum hawa sedikit, jangan takut, tapi harus siap mental dan ingat kaum hawa itu nomor 1. Nah, awak kini akan membahas persiapan sebelum SNMPTN dan SBMPTN. Yang pasti dan terutama sekali itu pasti belajar, karena belajar itu bekalnya menghadapi ujian SBMPTN, menghadapi UN, menghadapi ujian mandiri dan ujian-ujian lainnya. Lalu sholat wajib jangan tinggal dan jadikanlah sholat sunat. Terus jangan lupa berdoa, minta restu dari orang tua. Dilema dalam menyusun pilihan itu yakni banyaknya jurusan yang menarik, lalu persaingan jo kawan-kawan dan kuota yang pasti, terus persentase kelulusan awak di jurusan yang awak inginkan itu. Strategi memilih jurusannya, yang pasti yang pertama awak harus mau kuat di mana kemampuan awak. Nah, itu awak tentuan di mana minat awak. Nah, selanjutnya perhitungkan bara banyak orang yang milih jurusan yang sama Jawa. Yang pasti di kawan yang sama SMA lah dari situ. Nah, siap tuh tentuan bara banyak kuotanya. Biasanya kan di website Beko ada tuh, di website SNMPTN tuh ada. Nah, saya lihat bara kuota untuk daerah Wak Surang, bara yang tarimonyo. Nah, abis itu yang pasti yang terakhir tuh kira-kira bara persen kemungkinannya Wak lulus di jurusan yang Wak inginkan itu. Mengenai kelulusan SNMPTN, alhamdulillah Wak lulus di Institut Teknologi Bandung yang versi nasional alias ITENAS Bandung. Nah, apa yang Wak lakukan kalau Wak tidak lulus SNMPTN? Yakinlah, di balik SNMPTN masih ada SBMPTN, di balik SBMPTN masih ada ujian mandiri, di ujian mandiri masih ada universitas swasta. Kalau Wak lulus di PTN yang Wak inginkan, yang pasti awak harus giat di sinan, harus rajin, harus balik lihat ke motivasi Wak, harus mengukir prestasi, bawa nama baik sekolah dan diri pribadi, dan yang pasti mencari beasiswa ke luar negeri. Nah, kalau nggak lulus di PTN tapi dapetnya PTS, nggak masalah, yang penting awak senyo tekankan prinsip bahwa awak kajadian itu di Wak Surang, bukan dari universitasnya. Untuk adik-adik 57 harus tetap semangat baraja, banyak ibadah, coba doa, minta restu dari orang tua, dan jangan pernah patah semangat kalau alun lulus di PTN yang awak inginkan. Semangat 57. Karena kawan-kawan gini sakit tele kamu meninggal masuk SMA, sebaiknya dipikirkan matang-matang apa yang kawan-kawan jalani bisa. Tapi jangan terlampau takut gitu, karena jalani salah gitu. Salah satu yang Terus yang kalau dari abang, rajin-rajin belajar, rajin-rajin ibadah. Kalau dari abang, saya juga nikmatilah hari-hari terakhir di SMA. Soalnya kuliah tidak untuk SMA. Nah, kalau dari abang, untuk adik-adik 957 yang pertama tuh harus rajin-rajin berdoa. Nah, siap tuh harus mau sahur. Itu harus yakin
Pokoknya semen saling mau tujuan tuh Bisa. Pasalnya tadi ada dua harus rajin belajar, jangan anggap sepele dulu. Itu kalau bimbel ya pada bimbel dan sekedar bermain sih. Itu harus rajin cari informasi, minta doa restu orang lain. Tetap Kalau pesan kalian mau tujuan, yang penting kalian tuh ngerti strategis untuk misalkan kalian undangan, strategis itu nomor 1. Kalian harus garanti lawan-lawan kalian tuh siap, nilai-nilai kalian tuh bakal niat kalian sih yang paling penting. Pokoknya kalian tuh harus dari hati, percaya diri, doa segalanya. Semoga dapat undangan. Kalau dari Kak, misalnya jangan pantang menyerah, percaya diri, terus belajar, berdoa, salat aja lah, jangan egois, jangan ingin ego. 57 keep fighting. Tuh untuk adik-adik yang melewati jalur yang lah kami lewati, tuh santai saja lah, nggak usah mau digalak sih, nggak usah rusuh. Itu kan cari-cari juga informasi tentang undip-undip yang sedang buka pendaftaran, baik kayak jalur mandiri, swasta, tapi jangan terlalu barok bana jo negeri kayak jalur SNMPTN, USBM. Itu ikutan sih lah dulu, nggak usah capek-capek. Kalau menurut dia Kalau menurut kak, yo kayak kahana dan fokusnya ke negeri tapi cari informasi tentang swasta yang lain. Biasanya pas setiap pengumuman SBMPTN tuh banyak swasta buka gelombang-gelombang terakhir. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus selesai lah acara alumni next year-nya. Iya, H- Ante. Pindah ke Oh iya. Yo. Santai kok sih culun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai improvisasi ya, Sina. Kita mulai kan? Oh, udah mulai. Ini terus gua dulu ya.